Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari cerita After Impro Perlinking a Dog I Became a Billionaire. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Indra dan CLD yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Pembawa acara pun menyebut bahwa kompetisi memiliki aturan. Para juri tidak memiliki hak untuk menolak mencicipi hidangan kontestan. Jadi pembawa acara meminta mereka untuk mencobanya. Ini mungkin seperti tofu smell. Bau buruk tapi rasanya enak. Lalu Linsin menyebut bahwa rasa pertama adalah 9 belokan usus besar shawarma. Dan mempersilahkan mereka untuk menikmatinya. Pada akhirnya, Tang Yaude pun mencicipi masakan dari Linsin. Tang Yaude pun seketika memasang ekspresi yang tidak mengenakan saat menggigit shawarmanya. Tang Yaude pun menyebut bahwa ada sesuatu dalam shawarma ini. Tang Yaude pun bertanya apakah Linsin melakukannya dengan sengaja. Linsin pun membenarkan hal itu. Untuk meningkatkan cita rasa shawarma usus besar 9 putaran. Dirinya sengaja membiarkan isian alami di dalamnya. Bukankah rasanya lebih kaya dan lebih kuat dari shawarma usus besar 9 putaran biasa? Lalu para penonton pun kini mulai mual melihatnya. Dan tidak menyangka para juri benar-benar memakannya. Mereka pun tak bisa mengatasinya lagi. Lalu Linsin pun menyebut bahwa hidangan kedua adalah shawarma kacang hijau. Dan segera Linsin meminta mereka untuk mencicipinya. Dan nyatanya para juri pun seketika memuntahkan makanan tersebut. Serta bertanya mengapa kacang ini masih mentah. Namun Xian Ying pun merasa heran dengan sikap Tang Yaude dan bertanya, siapa yang bilang kacang itu mentah? Shawarma kacang hijau ini sungguh sangat lezat. Dalam pikiran Xian Ying, shawarma yang dibuat Linsin untuk dirinya adalah yang normal. Lalu Linsin pun menyebut bahwa yang terakhir adalah shawarma tahu bau busuk yang membuat baunya lebih menyengat. Diisi dengan daging hiu Islandia yang banyak di dalamnya. Tang Yaude pun menyebut bahwa bau amonianya sangat menyengat. Ini tidak mungkin benar-benar bau amonia. Yin Lian pun menyebut bahwa ini benar-benar siksaan sensorik. Tubuh dan jiwanya diserang oleh bau busuk ini. Yin Lian pun merasa sangat buruk. Seluruh tubuhnya basah plek bau amonia. Rasanya seperti berubah menjadi hiu Islandia sungguhan. Tang Yaude pun menyebut bahwa Linsin benar-benar bodoh. Linsin menggunakan makanan paling menjijikan untuk membalas dendam kepada mereka. Tang Yaude pun mengatakan bahwa Linsin tidak mendapatkan poin apapun. Dirinya akan mengingat wajah ini. Dirinya akan memastikan Linsin masuk dalam daftar hitam di semua restoran di negara ini. Jangan pernah berpikir untuk bekerja di restoran manapun di Cina lagi. Yin Lian pun bertanya apakah Linsin dari keluarga Xiao Ye. Mulai membuat masalah karena Linsin merasa tidak bisa menang. Apakah Linsin pikir cara tercela seperti ini adalah balas dendam? Ini disiarkan langsung secara daring. Apa yang Linsin lakukan hanya akan merusak reputasi restoran rumah Xiaoyi dan mencoreng namanya. Lalu Linsin pun seketika membuka pakaian kokinya dan menyebut bahwa permainan ini sudah cukup.
dan berhenti berpura-pura. Lin Shen pun menjelaskan bahwa semua orang telah tertipu. Kompetisi koki ahli tak sebenarnya hanyalah lelang internal untuk mendapatkan skor. Semakin tinggi tawaran restoran, semakin baik skor yang diterimanya. Dan Lin Shen pun menampilkan aktivitas di belakang layar, di mana saat ini seseorang menyebut rumah rempah surgawi menawarkan 300.000 yuan untuk mendongkrak hidangan mereka. Dan hal ini juga diikuti oleh restoran lainnya dengan menawarkan banyak uang untuk meningkatkan skor mereka. Lin Shen pun menyebut bahwa yang katanya juara dari Cloud Garden hanya menang karena pemilik restoran membayar lebih banyak uang. Panitia penyelenggara tak mendapat untung dari kedua belah pihak, mengambil uang dari restoran dalam lelang rahasia dan mengambil keuntungan dari lalu lintas streaming. Ini sungguh suatu skema. Orang-orang pun seketika bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Mereka telah tertipu bertahun-tahun oleh kompetisi ini. Bukankah tak seharusnya menjadi kompetisi kuliner yang paling berwenang dan adil di dunia? Dan mereka pun menyadari pernyataan Xiao Xianying tentang skor itu terbukti benar. Mereka salah menuduh Xianying. Tang Yaode pun kaget dan bertanya-tanya bagaimana rumah Xiaoye memperoleh informasi penawaran rahasia dari dalam komite. Itu tidak mungkin. Xianying pun bertanya, bukankah Tang Yaode ahli dalam memutarbalikkan fakta sebelumnya? Di manakah alasan Tang Yaode sekarang? Dan sekarang cobalah untuk menyangkalnya. Namun tiba-tiba seseorang datang dari pintu dan menyebut bahwa rumah Xiaoyi lah yang harus mencari alasan. Lalu semua mata pun tertuju kepadanya dan mereka menyadari bahwa itu adalah Hao Wei, koki pertama di Tiongkok yang menerima 3 bintang Michelin. Dia telah memenangkan beberapa kejuaraan kuliner nasional di negaranya. Dia juga merupakan juri makanan yang diakui oleh berbagai organisasi pangan internasional. Bahkan beliau memegang sertifikat juri kuliner papan atas internasional. Dan orang-orang di sampingnya tampaknya adalah tuan muda dari perusahaan ekspor impor makanan Si. Mereka punya latar belakang yang cukup mengesankan. Mereka pun bertanya-tanya apakah mereka yang mendukung tim produksi tak. Lin Shen pun tersenyum melihat sang dalang akhirnya datang menampakkan dirinya. Lalu Hao Wei pun mengatakan untuk tidak membiarkan rumah Xiaoyi menyesatkan mereka. Lelang yang ditampilkan di layar hanyalah persaingan yang sehat di antara restoran-restoran besar. Itu tidak ada hubungannya dengan keadilan kompetisi ini. Lalu Tuan Muda Xi menyebut bahwa perusahaan ekspor impor makanan Si mereka adalah sponsor terbesar tak. Mereka tidak akan membiarkan rumah Xiaoyi mencoreng namanya. Kakak tertua Si pun membenarkan hal tersebut. Para koki di rumah Xiaoyi kurang memiliki skill dan tidak dapat memenangkan kompetisi. Jadi mereka terpaksa mencuri catatan lelang resmi mereka. Kemudian mereka mengungkapkannya dalam upaya putus asa untuk memanipulasi hasil kompetisi. Hao Wei pun mengatakan bahwa dirinya menjamin integritas tak dengan pengalaman kuliner profesional dirinya selama bertahun-tahun dan reputasi dirinya. Pemenang putaran ini dan sebelumnya yaitu dari Cloud Garden dan Yue Lain memang pantas mendapatkannya. Orang-orang yang mendengar hal ini membenarkan hal itu. Lagi pula ini adalah kompetisi memasak. Tujuan utamanya adalah untuk memilih koki yang paling ahli. Apa yang baru saja disajikan oleh rumah Xiaoye begitu buruk hingga hampir mustahil untuk menilainya. Mereka pun menyebut bahwa hampir percaya pada rumah Xiaoye. Untungnya Hao Wei dengan wewenangnya yang lebih besar turun tangan untuk memulihkan keadilan. Namun sebagian orang menyebut bahwa mereka tetap mendukung rumah Xiaoye. Memang makanannya mahal tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa rasanya sungguh lezat. Mereka pun merasa bingung dengan lelang ini. Kalau lelangnya kurang tepat tapi selama kompetisi tidak curang itu tidak masalah. Namun mereka berpendapat bahwa rumah Xiaoye selama ini kinerjanya buruk. Kalau mereka kalah ya bisa apa? Dan buat apa ribut-ribut soal pelelangan? Hingga para penonton pun menjadi ribut dengan hal ini. Lalu Lin Shen pun menepuk tangannya dan meminta kepada semua orang untuk tidak lupa ini kompetisi memasak. Siapa yang memasak hidangan terbaik dan terlezat berhak menang. Dengan ini Lin Shen mengajak mereka semua untuk mengulangnya lagi.
Kali ini mereka akan mengundang beberapa perwakilan penonton untuk bergabung dalam panel juri. Lin Xin pun bertanya, apakah mereka siap? Hou Wei dan saudara Xie pun menatap mereka dengan penuh rasa curiga. Hou Wei pun menyebut bahwa seorang koki sejati membuktikan diri dengan skill memasaknya. Itulah keyakinan yang selalu dirinya pegang. Di babak ini jurinya adalah dirinya, Tang Yaode, Yin Lian, dan Xian Ying. Penonton juga dapat memilih dua pencicip yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan mereka sebagai juri. Lalu salah seorang penonton berdiri dan mengatakan bahwa mereka adalah food vlogger makanan dengan pengalaman masakan yang luas. Dan mereka memiliki jutaan pengikut di stasiun 13. Mereka mengajukan diri sebagai juri pencicip. Lalu pembawa acara pun menyebut bahwa berikutnya adalah tema makanan laut. Dengan ini, mereka pun akan memberikan segalanya untuk menghancurkan rumah Xiao Yi dan akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bangkit lagi. Dan seketika hidangan-hidangan mewah pun kini sudah disajikan. Lalu panel juri pun menyebut bahwa ini tidak mengherankan. Jika dia merupakan salah satu koki terbaik di negeri ini, cukup satu gigitan saja dari hidangannya dan mereka akan jatuh cinta. Lalu juri dari penonton pun bertanya apakah rumah Xiao Yi memiliki peluang dengan skill yang luar biasa seperti itu. Namun salah seorang juri penonton menyebut bahwa rasanya mereka sudah kalah. Dan seketika masakan dari Lin Xin pun kini sudah siap. Lalu Hou Wei mendengar nama masakan Lin Xin menyebut bahwa namanya terlalu umum. Tang Yaode juga menyebut bahwa penampilannya juga biasa saja. Namun juri penonton menyebut baunya sangat enak, sedangkan Yin Lian mengatakan bahwa ini tidak ada presentasi sama sekali. Artinya Lin Xin sudah kalah setengah dari pertarungan. Lalu Xian Ying pun menilai bahwa akhirnya dirinya bisa mencicipi masakan Lin Xin lagi. Lalu saat mereka mencicipi makanan, mereka pun seketika terhanyut dalam kelezatan masakan Lin Xin. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini. Masakan ini enak sekali. Mereka serasa terbang. Aroma yang kaya dan pedas langsung mengenai indera perasanya. Daging kepiting lembut, halus seperti sutra dan sedikit kenyal. Mereka pun bertanya-tanya mengapa rasanya sangat lezat. Rasanya yang kuat benar-benar membuatnya terkagum-kagum. Lalu Xian Ying sendiri menyebut bahwa daging kepitingnya lembut namun tidak hancur. Telur kepitingnya lengket namun meleleh di mulut. Dan guritanya sangat kenyal dan menyegarkan. Semuanya bergulung di lidah bagaikan ombak di lautan. Rasanya pedas, dipadu dengan kekayaan lemaknya langsung menusuk hatinya. Dirinya merasa seperti seekor kepiting yang ditangkap oleh gurita. Sama sekali tidak dapat menahannya. Dengan ini dirinya dilahap habis. Setiap tetes terakhirnya sangat enak, bahkan otot lidahnya jadi lepas kendali. Dan di saat yang sama, poin kesukaannya bertambah sebesar 12% hingga total kesukaan Xian Ying menjadi 72%. Hou Wei yang telah mencicipi masakannya seketika melirik ke arah dua si bersaudara dan bertanya mengapa koki di rumah Xiao Yi bisa sebagus ini. Mengapa mereka berdua tidak memberitahunya sebelumnya. Namun Tuan Muda Xi meminta Hou Wei untuk berhenti berbicara. Dirinya membayar 20 juta. Hou Wei harus segera menyelesaikan pekerjaannya dengan benar. Lalu pembawa acara pun seketika bingung dan hendak mengumumkan pemenangnya. Lalu Xian Ying dan juri penonton pun memberi rumah Xiao Yi dengan 10 poin. Sedangkan Hou Wei, Tang Yaode, dan Yin Lian memberikan 10 poin kepada Cloud Garden. Sedangkan untuk rumah Xiao Yi adalah 0. Namun pihak juri penonton tidak setuju dengan keputusan tim Hou Wei. Mereka menyebut bahwa jika dilihat dari ekspresi mereka saat makan tumis kepiting dan gurita pedas, itu bukan yang Hou Wei rasakan sebelumnya. Tang Yaode pun menyebut bahwa koki rumah Xiao Yi pasti menggunakan beberapa teknik memasak atau trik canggih untuk menciptakan rasa yang tidak alami seperti itu. Yin Lian membenarkan hal itu. Hidangan yang dibuat oleh koki Cloud Garden adalah yang terbaik, lezat dan sangat normal. Selain itu enak dan sehat. Juri penonton pun menyebut itu tidak masuk akal. Mereka pun bertanya apakah menurut Tang Yaode mereka tidak bisa mengetahui apakah ada tipuan. Tang Yaode hanya sedang membuat alasan dan berbohong. Hou Wei pun bertanya kredensial apa yang mereka miliki. Apakah mereka mengantongi sertifikat 3 bintang Michelin? Apakah mereka seorang juri makanan papan atas yang tersertifikasi internasional? Dan apa yang dirinya katakan adalah mutlak. Rumah Xiao Yi kalah dalam kompetisi ini.
Xian Ying pun menyebut bahwa Huawei memang koki bintang 3 Michelin, namun Huawei sudah kehilangan hati nuraninya untuk bekerja pada orang seperti ini. Xian Ying pun bertanya apakah medali yang Huawei kenakan itu tidak berarti apa-apa bagi Huawei. Lalu orang-orang pun bingung siapa yang benar dalam hal ini. Siapapun yang memiliki otoritas paling tinggi, perkataan mereka lah yang paling berbobot. Lin Xin pun seketika tertawa. Tuan muda Xi yang melihat Lin Xin tertawa bertanya, apakah Lin Xin mencoba tertawa untuk menutupi kekalahannya? Lin Xin pun seketika dengan santainya membuka kartunya dan meminta semua orang untuk keluar sekarang. Mereka pun seketika melihat ke arah pintu dan ternyata 3 orang saat ini berjalan ke arah Lin Xin. Pertama, Direktur Panduan Michelin. Kedua, Presiden Asosiasi Koki Utama Bergengsi di Dunia Gourmet. Ketiga, Presiden Asosiasi Koki Kerajaan Internasional. Perhatian orang-orang seketika teralihkan. Mereka pun ingat orang itu adalah Presiden Organisasi Pangan Negara mereka dan Asosiasi Koki Kerajaan Internasional. Mereka pun menyebut ini luar biasa. Yuyan pun memberitahu mereka bahwa orang asing itu adalah Direktur Michelin Guide saat ini. Wanita Amerika itu adalah Presiden Asosiasi Koki Bergengsi Ahli Kuliner Dunia. Mereka pun bertanya-tanya, ada apakah ini? Apakah tak bertanggung jawab atas hal ini? Apakah tak punya pengaruh sebesar ini? Kemudian mereka pun seketika menyapa Lin Xin sebagai Tuan Qian dan mengucapkan terima kasih atas nama Royal Ship Association karena telah menyumbang sebesar 300 juta yuan untuk dana subsidi makanan anak-anak. Mereka sudah mendengar banyak tentang Lin Xin. Mereka kembali mengucapkan terima kasih atas dukungan finansial Lin Xin sebesar 100 juta yuan untuk Michelin. Mereka sangat berterima kasih juga atas sumbangan Lin Xin berupa peralatan dapur dan bahan-bahan senilai 100 juta yuan kepada World Gourmet Master Chef Prestige Association. Dan semua itu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Huawei pun sangat kaget dengan hal ini dan menyadari bahwa itu adalah panduan Michelin saat ini. Dua saudara Xi pun kaget mendengar Lin Xin menyumbang 500 juta yuan kepada 3 organisasi pangan utama. Tang Yaode pun baru tahu bahwa Lin Xin adalah Tuan Qian yang legendaris itu. Tang Yaode kira dia hanyalah koki rendahan dari rumah Xiaoyi. Lalu Lin Xin pun bertanya apakah semua orang di belakang panggung sudah melihat jalannya kejadian ini dengan jelas. Mereka pun mengiyakan hal itu. Tidak hanya itu, mereka menemukan semuanya, tapi mereka juga sudah mengeluarkan perintah ke organisasi. Dengan ini mereka akan mencabut sertifikasi 3 bintang Michelin Huawei. Mereka pun menyebut bahwa Huawei sungguh memalukan bagi asosiasi. Jika orang seperti Huawei memiliki sertifikasi juri makanan papan atas internasional sebagai Presiden Asosiasi Koki Ahli Dunia. Dengan ini, mereka menyatakan sertifikasi Huawei tidak sah. Terlebih lagi, bukti yang Huawei berikan mengenai kegiatan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan impor dan ekspor pangan Xi, seperti penyeludupan satwa liar terlarang, spesies yang dilindungi, dan bahan tambahan pangan ilegal. Dengan ini, perusahaan telah diperintahkan untuk menghentikan operasinya tanpa batas waktu untuk perbaikan. Kemudian Lin Xin pun menyebut bahwa Huawei menuduhnya menggunakan teknik buatan. Namun nyatanya Huawei adalah penjahat ulung yang berteriak ingin menangkap dirinya. Orang-orang pun seketika sangat marah dan kesal dengan kenyataan yang mereka terima dan segera melampiaskan kemarahannya kepada Tang Yaode dan kawan-kawan. Mereka pun seketika mencoba lari dari amukan mereka. Namun nyatanya Tang Yaode dan teman-teman telah dihadang oleh petugas dan menyebut bahwa mereka ditahan atas tuduhan iklan palsu, fitnah melalui siaran langsung, penyebaran nama baik, penggalangan nada ilegal, penyeludupan, dan beberapa kejahatan lainnya. Dengan ini, mereka semua secara resmi ditahan. Mereka pun seketika memohon untuk tidak dipenjarakan. Huawei pun menyebut bahwa Tuan Muda Xi telah menghancurkannya. Reputasinya selama ini telah hilang. Dirinya tidak akan membiarkan mereka bahkan di penjara. Huawei pun mengakui kesalahannya. Dirinya akan membongkar semua kejahatan saudara Xi lainnya. Cukup berikan dirinya hukuman yang lebih ringan. Lalu Tang Yaode menyebut bahwa ini semua salah 2 saudara Xi. Mengapa mereka harus menyinggung pria ini? Mereka pantas menerimanya. Lin Xin pun mengatakan bahwa dirinya sudah menginstruksikan Yuyan untuk mengakuisisi perusahaan impor dan ekspor makanan Xi dengan harga rendah selama masa penangguhan dan perbaikannya.
Dengan cara ini, rumah Xiaoyi akan memiliki rantai pasokan yang terjamin untuk bahan-bahan berkualitas dengan biaya yang lebih rendah. Rumah Xiaoyi kini mengambil langkah maju yang solid dalam pertumbuhannya. Dengar hal ini, Xian Ying pun merasa takjub dan seketika poin kesukaannya bertambah 8%, sehingga total kesukaannya saat ini adalah 80%. Kemudian Xian Ying pun seketika mengajak Lin Xin untuk mengikuti dirinya yang akan memasak untuk Lin Xin. Lin Xin pun menyebut bahwa Xian Ying terlihat percaya diri. Apakah Xian Ying sudah menguasai salah satu hidangan khasnya? Tidak hanya mie. Xian Ying pun menyebut bahwa dirinya tidak akan merendahkan dirinya untuk memasak sesuatu yang biasa saja. Dan Xian Ying akan memasak bahan masakan abalon. Dalam pikiran Xian Ying, abalon adalah kepala tunggal kelas atas dengan harga masing-masing 20.000 yuan. Bahan ini sangat mudah digunakan sehingga bahkan yang terburuk pun tidak akan bisa mengacaukannya. Xian Ying pun bertanya-tanya apakah dirinya curang dengan menggunakannya. Lin Xin mungkin tidak akan menyadarinya. Lin Xin pun seketika bertanya mengapa wajah Xian Ying memerah. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dirinya memakan abalon. Dirinya bahkan tidak ingat seperti apa rasanya. Xian Ying pun menyebut bahwa itu akan menjadi masakan yang paling lezat. Di sisi lain, Yin Lian yang saat ini berada di tahanan pun menyebut bahwa kacang hijau yang mereka makan tadi beracun. Yin Lian pun meminta seseorang untuk segera membawanya ke rumah sakit untuk pompa perut, atau dirinya akan mati. Sedangkan Tang Yao De pun memohon kepada seseorang untuk menyelamatkannya. Dan chapter berakhir.